mulai jelas kan apa itu polinomial? Kan tadi sudah belajar tentang pengertian, syarat, operasi hitung, cara menentukan nilai dari polinomial. Nah, sekarang kita akan membahas tentang pembagian polinomial. Pembagian polinomial dapat ditentukan dengan cara bersusun, cara Horner, dan cara Horner-Kino. Yang pertama, kita akan membahas tentang pembagian polinomial cara bersusun. Nah, perhatikan contoh berikut. Di sini, kakak mempunyai 7 dibagi dengan 2. Nah, maka hasilnya itu adalah 3 dan bersisa 1. Di sini kita kelompokkan. 3 ini adalah hasil, 7 ini adalah yang dibagi, 1 ini adalah sisa, dan 2 adalah pembagi. Jadi, nanti konsep dari pembagian polinomial cara bersusun itu sama dengan konsep pembagian pada bilangan pada umumnya. Dapat dilihat bahwa 3 adalah hasil dari 7 dibagi 2 dan 1 adalah sisanya. Atau dapat dituliskan 7 sama dengan 2 dikali 3 plus 1. Atau jika dideskripsikan menjadi 7 diperoleh dari 2 dikali 3 ditambah 1. 2 dikali 3 adalah 6, 6 ditambah 1 adalah 7. Di sini ada contoh, yaitu tentukan hasil bagi dan sisa pembagian polinomial 2x pangkat 3 plus 5x pangkat 2 plus 3x plus 6 oleh x plus 2. Nah, di sini adalah yang dibagi, ini adalah pembagi, dan yang ditanyakan adalah hasil bagi dan sisa. Cara menyelesaikannya menggunakan konsep dari pembagian bersusun ini. Nah, di sini yang dibagi kita tuliskan ke dalam sini. Sedangkan pembaginya di luar. Nah, cara pembagiannya bagaimana? Cara pembagiannya kita bagi dulu per bagian. Jadi yang paling kiri dulu, lalu yang ini, dan ini. Nah, kita mulai dulu ke yang kiri, 2x pangkat 3. 2x pangkat 3 ini kita bagikan dengan x. Karena di sini variabelnya adalah x, kita tidak melihat duanya terlebih dahulu. Pembagian aljabar berpangkat itu adalah dikurangi, pangkatnya dikurangi. Karena di situ pangkatnya ada 3, x pangkat 3 dan x pangkat 1, jadi 3 dikurangi 1. Jadi hasilnya 2x pangkat 2. Nah, setelah hasilnya ditemukan, hasil ini kita kalikan dengan pembagi. 2x pangkat 2 dikali x menjadi 2x pangkat 3, kita tuliskan di sini. Lalu 2x pangkat 2 kita kalikan dengan 2, hasilnya 4x pangkat 2. Nah, lalu kita kurangkan. 2x pangkat 3 dikurangi 2x pangkat 3 adalah 0. Lalu 5x pangkat 2 dikurangi 4x pangkat 2 adalah x pangkat 2. Di sini ada 3x plus 6-nya, itu diturunkan. Nah, habis itu ini ada x pangkat 2, kita bagikan lagi dengan x. X pangkat 2 dibagi x menjadi x. Lalu hasilnya ini kita kalikan lagi dengan pembagi. X dikali x itu adalah x pangkat 2. Lalu x dikali 2 itu 2x. Di sini kita kurangkan lagi. X pangkat 2 dikurangi x pangkat 2 adalah 0. Lalu 3x dikurangi 2x itu adalah x. 6-nya turun. Nah, di sini ada x plus 6. Ini masih bisa kita bagi dengan x plus 2. Ini x dibagi dengan x adalah 1. Lalu 1 ini kita kalikan lagi dengan baginya. 1 dikali x plus 2. Hasilnya yaitu x plus 2. Jadi ini tinggal kita kurangi. X dikurangi x 0. 6 dikurangi 2, 4. Jadi 4 ini adalah sisanya. Dari pembagian bersusun tersebut didapatkan hasil bagi yaitu 2x pangkat 2 plus x plus 1 dan sisanya adalah 4. Sehingga jika disusun memanjang dapat dituliskan 2x pangkat 3 plus 5x pangkat 2 plus 3x plus 6 itu sama dengan x plus 2 dikali 2x pangkat 2 plus x plus 1 plus 4. Atau jika dideskripsikan menjadi 2x pangkat 3 plus 5x pangkat 2 plus 3x plus 6 itu didapatkan dari hasil perkalian dari x plus 2 dikali 2x plus 2. 2x pangkat 2 plus x
plus 1 ditambahkan dengan 4. Nah, ini adalah yang dibagi, ini adalah pembagi, ini adalah hasil bagi, dan ini adalah sisa. Jadi, secara umum dapat ditulis fx sama dengan px dikali hx plus atau ditambah sx. Nah, fx-nya ini yang dibagi, px-nya ini pembagi, hx-nya ini hasil bagi, dan sx-nya ini sisa. Jika fx berderajat n dan px berderajat m, dengan m kurang dari n, maka hx berderajat n min m, dan sx berderajat paling tinggi m min 1. Nah, di sini kan fx-nya itu yang dibagi. Dia berderajat n, dia berderajat di sini ada 3. Lalu px ini adalah pembagi, berderajat m. Ini adalah pembagi, pembaginya berderajat 1. Nah, jadi m kurang dari n, maka pangkat dari px ini kurang dari pangkat fx. 1 kurang dari 3. Dan hx berderajat n min m. Jadi hx-nya, hasil baginya, itu derajatnya n min m. N-nya tadi kan 3, m-nya 1. Jadi 3 dikurangi 1, hasilnya adalah 2. Dan di sini hasil baginya pangkatnya 2. Dan sx berderajat paling tinggi m min 1. Sx adalah sisa. M tadi adalah pangkat dari px, yaitu 1. Jadi 1 dikurangi 1 itu adalah 0. Dan di sini sisanya benar, pangkatnya adalah 0 untuk x-nya. Jadi diingat-ingat, secara umum dapat dituliskan fx sama dengan px hx plus xx. Selanjutnya yaitu pembagian polinomial cara Hörner. Yang pertama ada pembagian polinomial oleh x plus k. Nah, di sini contohnya, tentukan hasil bagi dan sisa bagi polinomial. 2x pangkat 3 plus 5x pangkat 2 plus 3x plus 6 oleh x plus 2. Nah, ini adalah yang dibagi, ini adalah pembagi. Dan yang ditanyakan adalah hasil bagi dan sisa. Di sini caranya kita tentukan dulu nilai dari x di pembaginya ini. Nah, caranya kita sama dengankan dengan 0. Jadi x plus 2 sama dengan 0. X sama dengan min 2. Nah, setelah ini, min 2-nya ini kita masukkan ke dalam cara Hörner di sebelah sini. Lalu, koefisien dari polinomial kita masukkan di sebelah sini. Lalu kita operasikan saja. 2-nya turun, 2 dikali min 2, min 4, 5 ditambah min 4, 1, 1 dikali min 2, min 2, 3 ditambah min 2, 1, 1 dikali min 2, min 2, 6 ditambah min 2, 4. Nah, di sini kita pisahkan seperti ini. Di sebelah sini adalah sisa, dan di sebelah sini adalah hasil bagi. Nah, masih ingat kan sebelum materi ini ada hx, dan px, dan fx. Nah, pangkat dari hx-nya ini itu adalah pangkat dari fx dikurangi pangkat dari px, atau pangkat dari yang dibagi dikurangi pangkat dari pembagi. Di sini pangkat dari yang dibaginya adalah 3. Sedangkan pangkat dari pembaginya adalah 1. Jadi 3 dikurangi 1 adalah 2. Jadi pangkat dari hx-nya adalah x pangkat 2. Dan di sini adalah x pangkat 1. Dan ini adalah x pangkat 0. Nah, atau jika dituliskan, jadi hasil baginya yaitu 2x pangkat 2 plus x plus 1, dan bersisa 4. Selanjutnya ada pembagian polinomial oleh ax plus b. Nah, di sini ada aturan khusus yaitu hasil bagi sama dengan hx per a. A-nya di sini diperoleh dari pembaginya, koefisien dari pembagi. Nah, kita lanjutkan ke contoh. Di sini ada contoh.
tentukan hasil bagi dan sisa pembagian polinomial 2x pangkat 3 plus 5x pangkat 2 plus 4x plus 6 oleh 2x min 3. Nah, ini adalah yang dibagi, ini adalah pembagi, dan yang ditanyakan adalah hasil bagi dan sisa. Di sini kita tentukan dulu nilai x dari pembaginya dengan cara menyamadenggankan dengan 0. Jadi 2x min 3 sama dengan 0. 2x sama dengan 3 dan x-nya ketemu 3/2. Di sini 3/2-nya kita masukkan ke sebelah sini dengan cara Horner. Sedangkan ini adalah koefisien dari polinomial. Jadi ini tinggal kita operasikan, 2-nya turun, 2 dikali 3/2, 3, 5 ditambah 3, 8, 8 dikali 3/2, 12, 4 ditambah 12, 16, 16 dikali 3/2, 24, 6 ditambah 3/2, 6 ditambah 24 adalah 30. Ini kita bagi juga seperti tadi. Di sini adalah sisa dan ini adalah hasil bagi. Nah, tadi pangkat dari yang dibaginya adalah pangkat x pangkat 3 dan pangkat dari pembaginya adalah x pangkat 1. Jadi di sini hasil baginya adalah x pangkat 2. Nah, ini x pangkat 1. Dan ini adalah x pangkat 0. Nah, jika dituliskan menjadi 2x pangkat 2 plus 8x plus 16. Nah, tadi kan ada aturan hasil bagi itu sama dengan hx per a. Nah, a-nya tadi adalah koefisien dari pembagi. Koefisien dari pembaginya adalah 2. Dan di sini jadi 1/2 dikali 2x pangkat 2 plus 8x plus 16. Jadi hasil baginya ketemu x pangkat 2 plus 4x plus 8. Dan sisa baginya adalah 30. Lanjut ke yang ketiga, pembagian polinomial oleh ax pangkat 2 plus bx plus c. Nah, di sini juga ada aturan khusus, yaitu hasil bagi sama dengan h2x per a. A-nya ini diperoleh dari koefisien pembagi. Dan hx-nya ini diperoleh dari cara Horner. Nah, untuk sisanya juga ada caranya, yaitu S2X plus S1 min S2 dikali K1. Untuk lebih jelasnya, kita langsung ke contoh. Di sini ada contoh, yaitu tentukan hasil bagi dan sisa pembagian polinomial 2x pangkat 4 min 4x pangkat 3 plus 2x pangkat 2 plus 5x min 1 oleh x pangkat 2 min 6x plus 8. Jadi ini adalah yang dibagi, ini adalah pembagi, dan yang ditanyakan adalah hasil bagi dan sisa. Di sini terlebih dahulu kita menentukan faktor dari pembagi. Di sini pembaginya adalah x pangkat 2 min 6x plus 8. Jadi faktornya itu ketemu x min 2 dan x min 4. Nah, selanjutnya kita tentukan K1. K1-nya di sini ketemu 2 dari sini. Dan K2-nya itu ketemu 4 dari sini. Nah, setelah K1 dan K2-nya ketemu, kita masukkan ke dalam cara Horner. Di sini K1-nya kita masukkan terlebih dahulu. Dan koefisien dari polinomial ini kita juga masukkan. Ada koefisien 2 dari x pangkat 4, ada 4 dari x pangkat 3, ada 2x pangkat 2, ada 5x pangkat 1, dan min 1. Kita masukkan koefisiennya saja. Di sini kita operasikan menggunakan cara Horner yang seperti tadi. 2-nya turun, 2 dikali 2, 4, min 4 ditambah 4, 0, 0 dikali 2, 0, 2 ditambah 0, 2, 2 dikali 2, 4, 5 ditambah 4, 9, 9 dikali 2, 18, dan min 1 ditambah 18 adalah 17. 17 ini adalah S1 atau sisa yang pertama. Nah, setelah itu, kita bagi lagi dengan K2. Di sini K2-nya adalah 4, jadi kita tuliskan di sini 4. Kita bagi saja seperti yang tadi. 2, turun ke bawah, 2, 2 dikali 4, 8, 0 ditambah 8, 8, 8 dikali 4, 32, 2 ditambah 32, 34, 34 dikali 4, 136.
Lalu 9 ditambah 136 itu hasilnya 145. 145 ini adalah S2 atau sisa yang kedua. Nah, jadi dari sini kita dapatkan S1 sama dengan 17 dan S2 sama dengan 145. S1 dan S2 ini kita gunakan untuk menentukan sisa dari polinomial. Nah, di sini kita tentukan dulu hasil bagi. Hasil baginya itu adalah ini. Nah, tadi kan pangkat dari HX-nya itu adalah pangkat dari Fx dikurangi pangkat dari Px. Di sini pangkat dari Fx-nya itu adalah 4 dan pangkat dari Px-nya itu adalah 2. Jadi 4 dikurangi 2 adalah 2. Jadi di sini pangkat dari Hx-nya itu adalah X pangkat 2. Dan di sini adalah X pangkat 1. Dan di sini X pangkat 0. Nah, jika dituliskan menjadi 2X pangkat 2 plus 8X plus 34. Nah, di sini hasil bagi tersebut ada rumusnya, yaitu H2X per A. Di sini H2X-nya itu 2X pangkat 2 plus 8X plus 34. Kita bagikan dengan A. A-nya itu adalah koefisien dari pembagi. Di sini koefisiennya adalah 1. Nah, jadi H2X-nya dibagi dengan 1. Jadi tetap ya. Jadi hasil baginya ketemu 2X pangkat 2 plus 8X plus 34. Sekarang kita menentukan sisa. Di sini sisa itu rumusnya S2X plus S1 min S2 dikali K1. Nah, di sini kita masukkan S2-nya ketemu 145 dikali X plus 17 untuk S1-nya min S2 145 dikali K1-nya adalah 2. Nah, lalu sama dengan 145X ditambah 17 dikurangi 290. 290 ini dari 145 dikali dengan 2. Lalu sama dengan 145X min 273. Ini adalah sisa dari pembagian polinomial tersebut. Yang selanjutnya yaitu pembagian polinomial cara Hörner-Kino. Nah, di sini misalkan suatu polinomial fx sama dengan px pangkat 4 plus qx pangkat 3 plus rx pangkat 2 plus sx plus t dibagi oleh px sama dengan ax pangkat 2 plus bx plus c. Nah, di sini caranya yaitu kita tentukan dulu K1 dan K2-nya. K1 sama dengan min C per A, ini C, ini A. Dan K2 itu sama dengan min B per A. B per A. Nah, di sini kita menggunakan pola Hörner-Kino, kurang lebih sama dengan pola Hörner yang tadi. Nah, pola Hörner-Kino itu seperti ini. Ada beberapa tempat di pola Hörner-Kino ini yang kita kosongkan. Yang dikosongkan adalah di sini yang ada tanda bintangnya. Ini tidak usah diisi, kita kosongkan saja. Nah, jadi di baris yang pertama ini adalah isinya koefisien dari polinomial. Nah, sedangkan K1, K2-nya kita taruh di sebelah sini. Nah, caranya yaitu P-nya ini diturunkan. P kita kalikan dulu dengan K2. P dikali K2 itu PK2, kita taruh di sebelah sini. Lalu P dikali K1, PK1 kita taruh di sebelah sini. Nah, kita jumlahkan dulu ini. P ditambah PK2, misalkan hasilnya adalah H1. Lalu H1-nya ini kita kalikan dengan K2. Ditaruh di sebelah sini. Lalu H1 juga kita kalikan dengan K1. Hasilnya ditaruh di sebelah sini. Lalu kita jumlahkan dulu ini. R ditambah PK1 ditambah H1K2, misalkan hasilnya adalah H2. Lalu H2-nya kita kalikan dengan K2, hasilnya kita taruh sini. Lalu H2 kita kalikan dengan K1, hasilnya kita taruh di sebelah sini. Lalu ini kita jumlahkan, misal dari penjumlahan ini hasilnya yaitu H3
Dan ini juga kita jumlahkan, misalkan hasilnya adalah H4. Nah, jadi pola dari Horner-Kino ini menyamping, teman-teman. Di sini. Nah, jadi menyamping. Ini juga menyamping. Ini juga. Nah, lalu di pola Horner-Kino ini ada dua bagian. Bagian sini dan di bagian sini. Nah, di bagian yang pertama itu adalah koefisien hasil bagi. Dan di bagian yang kedua adalah koefisien sisa. Nah, untuk lebih paham, kita langsung ke contohnya. Di sini ada contoh yaitu tentukan hasil bagi dan sisa pembagian polinomial 2x pangkat 4 plus 3x pangkat 3 plus x pangkat 2 plus 4x plus 5 oleh x pangkat 2 min 2x plus 3. Nah, di sini ini adalah yang dibagi, ini adalah pembagi. Dan yang ditanyakan adalah hasil bagi serta sisa. Di sini kita tentukan dulu K1 dan K2-nya. K1 tadi rumusnya min C per A. Di sini adalah C, C-nya adalah 3, dan A-nya itu adalah 1. Jadi, min 3 per 1 sama dengan min 3. Dan K2-nya itu rumusnya min B per A. B-nya adalah min 2, A-nya adalah 1. Jadi, min 2 per 1 sama dengan 2. Di sini diperoleh K1 sama dengan min 3 dan K2 sama dengan 2. Lalu kita masukkan ke dalam pola Horner-Kino. Di sini baris yang pertama adalah koefisien dari polinomial. Koefisiennya ada 2, 3, 1, 4, dan 5. Kita masukkan ke baris yang pertama. Sedangkan K1 dan K2-nya kita masukkan di sebelah sini. K1 terlebih dahulu yaitu min 3 dan K2 di bawahnya. Nah, lalu kita hitung. 2-nya turun. 2 dikali 2 itu 4. 2 dikali min 3 min 6. Kita jumlahkan terlebih dahulu. 3 ditambah 4, 7. 7 kita kalikan dengan 2, hasilnya 14. 7 dikali min 3, min 21. Di sini kita jumlahkan terlebih dahulu, di sebelah sini. 1 ditambah min 6, ditambah 14, hasilnya 9. 9 kita kalikan dengan 2, 18. 9 kita kalikan dengan min 3, min 27. Ini kita jumlahkan juga. 4 ditambah min 21 ditambah 18 hasilnya 1. 5 ditambah min 27 hasilnya min 22. Nah, jadi ketemu ini adalah koefisien hasil bagi dan ini adalah koefisien sisa. Untuk menentukan pangkatnya, tadi masih ingat kan? Di sini adalah hasil bagi. Pangkat hasil bagi itu adalah pangkat dari yang dibagi dikurangi pangkat pembagi. Di sini pangkat yang dibagi adalah 4 dan pangkat pembaginya adalah 2. Jadi 4 dikurangi 2 adalah 2. Jadi di sini hasil baginya memiliki pangkat X pangkat 2. Dan ini adalah X pangkat 1. Dan ini adalah X pangkat 0. Nah, untuk pangkat dari sisa itu adalah pembagi, pangkat dari pembagi dikurangi 1. Di sini pangkat dari pembagi adalah 2. Dikurangi 1 yaitu 1. Jadi ini aljabarnya atau variabelnya yaitu X pangkat 1 dan ini X pangkat 0. X pangkat 1, X pangkat 0. Nah, atau jika dituliskan, hasil dari pembagian polinomial tersebut adalah 2x pangkat 2 plus 7x plus 9 dan sisanya adalah x min 22. Nah, jika kalian lupa terhadap rumus perpangkatan ini, misal menentukan hx itu pangkatnya berapa, menentukan xx itu pangkatnya berapa, kalian bisa buka lagi slide sebelum ini.
Tinggal sedikit lagi nih pembahasan tentang polinomial. Masih semangat kan? Pembahasan yang terakhir yaitu teorema sisa dan teorema faktor. Yang pertama ada teorema sisa. Nah, masih ingat kan bentuk ini? Bentuk ini muncul pada pembahasan pembagian polinomial. Nah, fx di sini adalah yang dibagi, px adalah pembagi, hx adalah hasil bagi, dan xx adalah sisa. Nah, di sini kita akan mencari sisa tanpa menggunakan pembagian. Nah, sedari tadi kan kita melakukan pembagian dulu, baru mengetahui hasil dan sisanya. Tapi di teorema sisa ini kita langsung mencari sisa tanpa melakukan pembagian. Nah, di sini ada teorema 1 yang berbunyi sisa pembagian polinomial fx oleh x plus k adalah s sama dengan f min k. Nah, k-nya ini kita dapatkan dari sini. Jika di sini x min k, maka di sini k-nya plus. Tapi di sini x plus k, jadi di sini k-nya min. Nah, di sini langsung ke contoh. Ada contoh yaitu tentukan sisa pembagian polinomial x pangkat 4 min 3x pangkat 3 plus 2x pangkat 2 min 1 oleh x min 1. Nah, di sini penyelesaiannya kita cari dulu pembuat 0 yaitu x, nilai dari x. Kita sama dengankan dengan 0. X min 1 sama dengan 0, jadi x itu sama dengan 1. Nah, lalu nilai x sama dengan 1-nya ini kita masukkan ke dalam persamaan ini, ke dalam polinomial ini. Nah, di sini jadi s sama dengan 1 pangkat 4 min 3 dikali 1 pangkat 3 plus 2 dikali 1 pangkat 2 min 1. 1 pangkat 4 1, 3 dikali 1 pangkat 3 3, 2 dikali 1 pangkat 2 2 min 1. Jadi s sama dengan min 1. Atau sisa pembagian dari polinomial tersebut adalah min 1. Lanjut ke teorema sisa 2. Di sini sisa pembagian polinomial fx oleh ax plus b adalah s sama dengan f min b per a. Nah, di sini b per a diperoleh dari pembagi. Nah, di sini ada contoh yaitu tentukan sisa pembagian polinomial x pangkat 3 min 3x pangkat 2 plus 5 oleh 2x min 3. Di sini kita cari dulu nilai dari x-nya. Nah, di sini kan 2x min 3, kita sama dengankan dengan 0. Jadi x-nya itu ketemu x sama dengan 3 per 2. Nah, lalu x-nya ini kita masukkan ke dalam polinomial ini. S sama dengan 3 per 2 pangkat 3 min 3 dikali 3 per 2 pangkat 2 plus 5. Nah, di sini 3 per 2 pangkat 3 itu ketemunya 27 per 8. Lalu 3 per 2 pangkat 2 dikalikan dengan 3 itu hasilnya 27 per 4 ditambah 5. Lalu kita samakan penyebutnya dengan 8. Di sini ketemunya 27 per 8 min 4 per 8 plus 40 per 8. Jadi, S sama dengan 13 per 8 atau sisa dari pembagian polinomial tersebut adalah 13 per 8. Yang selanjutnya yaitu teorema sisa 3. Nah, di sini ada pernyataan bahwa sisa pembagian polinomial fx oleh x min a, x min b adalah S sama dengan px plus q dengan fa sama dengan pa plus q dan fb sama dengan pb plus q. Di sini sisanya berderajat 1. Nah, langsung saja ke contohnya, yaitu diketahui suatu polinomial fx jika dibagi dengan x plus 2 akan bersisa 8. Dan jika polinomial fx dibagi x min 4 akan bersisa min 4. Tentukanlah sisa pembagian polinomial fx oleh x pangkat 2 min 2x min 8. Nah, di sini kita sudah diketahui bahwa jika fx dibagi dengan x plus 2 itu akan bersisa 8, dan jika fx dibagi dengan x min 4 itu akan bersisa min 4. Di sini polanya sama dengan teorema sisa 1.
yaitu sisa pembagian polinomial fx oleh x plus k adalah x sama dengan f min k. Nah, karena di sini x-nya plus 2, maka kita cari pembuat dari 0, yaitu x sama dengan min 2. Nah, x sama dengan min 2 kita masukkan ke dalam f. Jadi, penyelesaiannya menjadi seperti ini. F min 2 sama dengan 8. Begitupun yang satunya. Di sini x min 4. Kita cari pembuat dari 0. Jadi, x sama dengan 4. Lalu, x sama dengan 4 ini kita masukkan ke dalam fx. Menjadi f4 sama dengan min 4. Lalu, ini tentukan sisa pembagian polinomial fx oleh x pangkat 2 min 2x min 8. Nah, di sini kita faktorkan. Faktor dari x pangkat 2 min 2x min 8 itu adalah x plus 2 dan x min 4. Nah, di sini s sama dengan px plus q. Ini yang akan cari nilai dari p dan nilai dari q. Caranya dengan menggunakan ini. Kita masukkan nilai x-nya ke dalam px dan nilai 8-nya ke dalam s atau sisa. Jadi, kita tinggal masukkan saja menjadi p dikali min 2 plus q sama dengan 8. Atau jika disederhanakan menjadi min 2p plus q sama dengan 8. Ini adalah persamaan 1. Yang f4 sama dengan min 4 itu juga sama dimasukkan ke dalam sini. Menjadi p dikali 4 plus q sama dengan min 4. Jika disederhanakan menjadi 4p plus q sama dengan min 2. Maaf, min 4. Di sini ini persamaan 2. Jika sudah ketemu dengan persamaan 1 dan persamaan 2, kita cari nilai p dan q. Caranya dengan menggunakan eliminasi. Kita mengeliminasi persamaan 1 ke persamaan 2. Di sini persamaan satunya adalah min 2p plus q sama dengan 8. Dan persamaan 2 ada 4p plus q sama dengan min 4. Di sini nilai yang sama kita eliminasi. Q min q sama dengan 0. Jadi tinggal min 2p min 4p sama dengan min 6p. 8 min 4 menjadi 12. Jadi nilai p sama dengan min 2. Jika nilai p-nya sudah ketemu, kita substitusikan ke salah satu persamaan. Di sini disubstitusikan pada persamaan 1. Menjadi min 2p plus q sama dengan 8. P-nya kita masukkan menjadi min 2 dikali min 2 plus q sama dengan 8. Min 2 dikali min 2 adalah 4. Plus q sama dengan 8. Jadi nilai q-nya itu sama dengan 4. Jika nilai p dan nilai q sudah ketemu, kita masukkan ke dalam rumus ini. S sama dengan pq plus q. Jadi, sisa pembagian fx oleh x pangkat 2 min 2x min 8 adalah s sama dengan min 2x plus 4. Selanjutnya ada teorema faktor. Teorema faktor berbunyi x min k faktor dari fk jika dan hanya jika fk sama dengan 0. Nah, di sini kita kaitkan dengan teorema sisa 1 yang berbunyi sisa pembagian polinomial fx oleh x plus k adalah s sama dengan fk. Nah, jadi di teorema sisa 1 itu s sama dengan fk. Jadi di sini fk itu sama dengan sisa. Nah, jadi jika kita ingin mengetahui faktor dari fx, maka sisa dari pembagian tersebut harus 0. Nah, di sini langsung ke contohnya, ada salah satu faktor polinomial x pangkat 3 plus k x pangkat 2 plus x min 3 adalah x min 1. Tentukan faktor lainnya. Nah, di sini penyelesaiannya kita cari dulu nilai dari k. Karena di sini masih berbentuk k, belum diketahui koefisiennya. Caranya, kita masukkan ini salah satu faktor lainnya ke dalam polinomial tersebut. Di sini x min 1. Jadi x min 1 sama dengan 0. Jadi x sama dengan 1. Nah, x-nya sama dengan 1 dimasukkan ke dalam f1 sama dengan 0. Jadi ini x-nya kita ganti dengan 1. Menjadi
1 pangkat 3 plus K dikali 1 pangkat 2 plus 1 min 3 sama dengan 0. 1 pangkat 3 1, K dikali 1 pangkat 2 K, 1 tetap min 3. Jadi K min 1 sama dengan 0. K sama dengan 1. Jadi dapat disimpulkan bahwa K itu sama dengan 1. Nah, di sini polinomialnya kita ganti menjadi X pangkat 3 plus X pangkat 2 plus X min 3 karena di sini K-nya sama dengan 1. Lalu untuk menentukan faktor lainnya kita bagi X pangkat 3 plus X pangkat 2 plus X min 3 oleh X min 1. Kita pembagiannya menggunakan cara Horner. Di sini di baris yang pertama itu adalah koefisien dari polinomial. Koefisiennya ada 1, 1, dan min 3. Dan di sini dibagi oleh X min 1. Nah, di sini X min 1 sama dengan 0. Jadi X-nya itu sama dengan 1. Nah, di sini satunya turun. 1 dikali 1, 1. 1 ditambah 1, 2. 2 dikali 1, 2. 1 ditambah 2, 3. 3 dikali 1, 3. Min 3. Ditambah 3 hasilnya adalah 0. Jadi di sini sisa dari pembagian tersebut adalah 0. Jika sisa pembagian tersebut adalah 0, maka yang di sebelah sini adalah faktor lain dari polinomial tersebut. Nah, di sini faktor lainnya yaitu X pangkat 2 plus 2X plus 3. Kenapa kok pangkat 2? Karena di sini polinomialnya berderajat 3 yang dibagi dan yang pembaginya berderajat 1. 3 dikurangi 1, 2. Jadi di sini X-nya pangkat 2. Dan di sini X pangkat 1. Dan di sini X pangkat 0. Nah, jadi dapat disimpulkan bahwa sisa dari pembagian tersebut adalah 0 dan faktor lainnya adalah X pangkat 2 plus 2X plus 3. Sampai bertemu di video pembelajaran matematika selanjutnya. Tetap semangat dan terus belajar.